Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wolansari dari kelas PAI 2G dengan nomor induk mahasiswa 221 12101. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Pada materi ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama konsep dasar belajar, yang kedua ada karakteristik belajar, yang ketiga ada asumsi dan prinsip belajar, dan yang terakhir ada alternatif pembelajaran. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu ada konsep dasar belajar. Menurut teori kognitivisme, konsep dasar belajar yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Sedangkan menurut teori kognitivisme, konsep dasar belajar yaitu berfokus pada terbentuknya pemikiran manusia pada peringkat tertinggi, mendeskripsikan peristiwa dan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat tersebut. Untuk pembahasan kedua yaitu ada karakteristik belajar. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Lalu menurut teori kognitivisme, karakteristik belajar merupakan usaha yang fokus pada proses membentuk ingatan, menyimpan dan mengolah informasi, emosi, dan hal-hal yang berhubungan dengan intelektual. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu asumsi dan prinsip belajar. Menurut teori behaviorisme, terdapat beberapa asumsi dan prinsip. Yang pertama ada pengaruh lingkungan, yang kedua pembelajaran sebagai perubahan perilaku, fokus pada peristiwa yang diamati, kontinuitas kejadian, dan kesamaan prinsip pembelajaran di semua spesies. Lalu menurut teori kognitivisme, asumsi dan prinsip itu adalah pandangan dan kerangka konseptual. Dari perspektif kognitivisme adalah bentuk relasi yang terjalin antara otak, daya ingat, dan lingkungan saling kuat dan interaktif. Nah, dan yang terakhir adalah pembahasan terakhir yaitu alternatif pembelajaran. Apa sih alternatif untuk dalam proses pembelajaran? Menurut teori behaviorisme ada banyak alternatif pembelajaran. Nah, di antaranya yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan materi pembelajaran, yang ketiga ada memberikan stimulus dan lain sebagainya. Lalu menurut teori kognitivisme, alternatif pembelajaran juga sama banyak, tapi diantaranya ada pendekatan berbasis masalah, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada memberikan tantangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.